Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul Proses Perubahan Psikologi Lansia Dini dan Lansia Lanjut dengan dosen pengampu yaitu Bu Khairun Nisa SSTM. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Natania Clarin dengan NIM 23106154010006 dengan prodi D3 Kebidanan, lalu mata kuliah Psikologi Kebidanan. Baiklah, kita akan masuk ke materinya. Yang pertama, apa itu lansia? Lansia adalah suatu keadaan pada manusia di mana terjadinya proses penurunan kondisi fisik, psikologis, maupun sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. Menurut WHO, menetapkan 65 tahun sebagai usia yang menunjukkan proses penuaan yang berlangsung secara nyata dan seseorang telah disebut lanjut usia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menggolongkan lanjut usia menjadi 4, yaitu 1. Usia pertengahan, yaitu middle age, sekitaran 45 sampai 59 tahun. Yang kedua ada lanjut usia atau elderly, sekitaran 60 sampai 74 tahun. Lalu yang ketiga lanjut usia tua atau old, sekitaran 75 sampai 90 tahun. Yang terakhir adalah usia sangat tua atau very old, sekitaran di atas 90 tahun. Rumusan masalah yang diambil adalah apa saja proses perubahan psikologi lansia dini dan lansia lanjut. Lalu selanjutnya, apa tujuannya, yaitu untuk mengetahui proses perubahan psikologi pada lansia dini dan lansia lanjut. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pembahasan. Proses perubahan psikologi pada lansia dini dan lansia lanjut. 1. Periode klimakterium atau menopause. Periode klimakterium disebut sebagai periode kritis dalam fungsi-fungsi psikis dan fisik. Periode kritis yaitu terjadinya krisis-krisis dalam kehidupan yang berupa psikosomatis atau rohani dan jasmani, mengalami perubahan-perubahan dalam sistem hormonal sehingga berlangsung proses kemunduran yang progresif dan total. Klimakterium merupakan periode peralihan dari fase reproduksi menuju fase usia tua atau senior yang terjadi akibat menurunnya fungsi generatif ataupun endokrinologik bagi ovarium. Menopause merupakan suatu gejala dalam kehidupan wanita yang ditandai dengan berhentinya siklus menstruasi. Tanda-tandanya antara lain yaitu 1. Menstruasi menjadi tidak lancar atau tidak teratur, datang dalam interval waktu yang lebih lambat atau lebih awal. 2. Haid yang keluar banyak sekali atau malah sedikit sekali. Ketiga, muncul gangguan vasotoris berupa penyempitan atau pelebaran pembuluh darah. Yang keempat, merasa pusing-pusing, sakit kepala terus-menerus. 5. Berkeringat terus-terusan. Dan terakhir, neuralgia atau nyeri syaraf terus-terusan. Pembagian klimakterium. Klimakterium dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu A. Pramenopause, atau kurang 2 bulan sebelum menstruasi terakhir. Fase pramenopause adalah fase antara usia 40 tahun dan dimulainya fase klimakterik. Fase ini ditandai dengan siklus haid yang tidak teratur, dengan perdarahan haid yang memanjang dan jumlah darah haid yang relatif banyak dan kadang-kadang disertai nyeri haid atau dysmenorrhea. B. Perimenopause atau 2-12 bulan sejak menstruasi terakhir. Perimenopause merupakan fase peralihan antara pramenopause dan pasca-menopause. Fase ini ditandai dengan siklus haid yang tidak teratur pada kebanyakan wanita. Siklus haid pada kebanyakan wanita lebih dari 38 hari dan sisanya beberapa hari menyebutkan bahwa istilah perimenopause meliputi wanita pada usia 45-65 tahun. C. Menopause. Menopause adalah pendarahan haid yang terakhir yang terjadi pada usia 40-65 tahun. Periode terjadinya menopause ketika persediaan sel telur habis. Indung telur mulai menghentikan produksi estrogen, akibatnya haid tidak muncul lagi. Pada wanita tersebut menginjak masa menopause, yang berarti berhentinya masa kesuburannya. D. Pasca menopause. Lebih dari 12 bulan sejak menstruasi terakhir. Pasca menopause adalah masa setelah menopause sampai senilis. Fase ini terjadi pada usia di atas 60-65 tahun. Biasanya wanita beradaptasi dengan perubahan fisik dan psikologi. Perubahan yang terjadi, 1. Perubahan kejiwaan. Perubahan kejiwaan yang dialami seorang wanita menjelang menopause meliputi masa tua. Tidak menarik lagi, rasa tertekan karena takut menjadi tua, mudah tersinggung, mudah terkejut sehingga jantung berdebar,
takut tidak bisa memenuhi kebutuhan seksual suami, rasa takut bahwa suami akan menyeleweng, keinginan seksual menurun, dan sulit mencapai kepuasan. Yang kedua, perubahan fisik. Pada perubahan fisik, seorang wanita mengalami perubahan kulit, lemak bawah kulit menjadi kendur, kulit mudah terbakar sinar matahari dan menimbulkan pigmentasi, dan menjadi hitam pada kulit, tumbuh bintik hitam, otot bawah kulit wajah mengendur sehingga jatuh dan lembek, kelenjar kulit kurang berfungsi sehingga kulit menjadi kering dan kerip. Selanjutnya, kondisi psikis wanita setengah bayar. Relasi persahabatan wanita-wanita klimakteris ini seringkali juga mengalami perubahan. Persahabatan yang dulunya bersifat loyal dan harmonis menjadi retak berantakan oleh rasa iri hati, kecemasan, ketakutan, serta panik tanpa sebab-sebab yang jelas. Wanita-wanita ini menjadi cerewet, menjadi sangat gila dan menggugah penekaran di mana-mana. Relasi sosialnya menjadi patologis sifatnya. Ada kalanya terjadinya ledakan-ledakan emosional yang paranoid. Sebagai produk dari semakin intensifnya konflik-konflik batin atau psikis pada periode klimakteris. Selanjutnya, usia lanjut. Usia lanjut adalah pengembangan masa dewasa akhir atau usia lanjut membawa penurunan fisik yang lebih besar dibandingkan dengan periode-periode usia sebelumnya. Rentetan perubahan-perubahan dalam penurunan fisik yang terkait dengan penuaan, dengan penekanan pentingnya perkembangan-perkembangan baru dalam penelitian proses penuaan yang mencatat bahwa kekuatan tubuh perlahan-lahan menurun dan hilangnya fungsi tubuh kadangkala dapat diperbaiki. Perubahan yang terjadi. Beberapa penurunan dan hilangnya fungsi tubuh dalam hal fisiologis masa perkembangan masa dewasa akhir atau usia lanjut yaitu satu, otak dan sistem saraf. Saat individu beranjak tua, maka akan kehilangan sejumlah neuron, unit-unit sel dasar dari sistem saraf. Beberapa peneliti memperkirakan kehilangan itu mungkin sampai 50% selama tahun-tahun dewasa. Yang kedua ada perubahan sensori. Perubahan sensori fisik masa dewasa akhir melibatkan indera penglihatan, pendengaran, perasa, pembau, dan indera peraba. Pada masa dewasa akhir, penurunan indera penglihatan bisa dimulai dirasakan dan terjadi mulai awal masa dewasa tengah. Adaptasi terhadap gelap lebih menjadi lambat, yang berarti bahwa orang-orang lanjut usia membutuhkan waktu lama untuk memulihkan kembali penglihatan mereka ketika keluar dari ruangan yang terang menuju ke tempat yang agak gelap. Yang ketiga adalah sistem peredaran darah. Tidak lama berselang terjadi penurunan jumlah darah yang dipompa oleh jantung dengan seiringnya pertambahan usia, sekalipun pada orang dewasa yang sehat. Bagaimanapun, kita mengetahui bahwa ketika sakit jantung tidak muncul, jumlah darah yang dipompa sama tanpa mempertimbangkan usia pada masa dewasa. Kenyataannya, para ahli penuaan berpendapat bahwa jantung yang sehat dapat menjadi lebih kuat selama kita menua dengan kapasitas meningkat, bukan menurun. 4. Sistem pernafasan. Kapasitas yang akan menurun pada usia 20 hingga 80 tahun sekalipun tanpa penyakit. Paru-paru kehilangan elastisitasnya, dada menyusut, dan diafragma melemah. Meskipun begitu, berita baiknya adalah bahwa orang dewasa lanjut dapat memperbaiki fungsi paru-paru dengan latihan-latihan memperkuat diafragma. Terakhir adalah seksualitas. Penuaan menyebabkan beberapa perubahan penurunan dalam hal seksualitas manusia. Lebih banyak pada laki-laki daripada perempuan, orgasme menjadi lebih jarang pada laki-laki. Terjadi dalam setiap 2-3 kali hubungan seksual. Bukan setiap kali rangsangan yang lebih langsung biasanya dibutuhkan untuk ereksi. Sekalipun hubungan seksual terganggu oleh kelemahan, relasi lainnya harus dipertahankan. Di antara kedekatan sensualitas dan nilai sebagai seorang laki-laki maupun wanita. Baiklah, sekian hasil tugas saya. Terlebih terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.